Oke, kita semua tahu lah ya, puasa itu ya nahan lapar dan haus. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau di balik semua itu ada level-level spiritual yang, wah, jauh lebih dalam? Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah tuntas konsep puasa yang transformatif ini. Dan pemandu kita, seorang ulama legendaris dari abad ke-11. Kita langsung mulai dari sebuah pengingat yang, jujur aja, lumayan menohok. Hadis ini tuh langsung ke inti masalahnya. Jangan-jangan puasa yang kita jalani secara fisik itu kosong secara spiritual. Cuma dapat lapar dan haus. Waduh, ini kan jadi pertanyaan besar buat kita, ya kan? Apa sih sebenarnya esensi ibadah kita ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, disinilah pemandu kita masuk, Imam Al-Ghazali. Beliau ini melihat puasa bukan cuma sekedar tes ketahanan fisik, tapi sebuah peta jalan. Peta dari perut yang kosong menuju hati yang penuh. Ajaran beliau inilah yang bisa jadi solusi supaya puasa kita nggak cuma jadi rutinitas yang sia-sia. Oke, perjalanan naik level kita dimulai dari sini. Tingkat pertama, yaitu puasa umum atau syaum ala umum. Definisinya, ya persis seperti yang kita semua tahu. Ini level paling dasar, fondasinya. Fokus utamanya murni fisik, tahan makan, tahan minum, dan tahan hawa nafsu dari fajar sampai maghrib. Jadi poin utamanya di level ini tuh, pertama dia memenuhi syarat sah secara hukum, secara syariat. Jadi ini penting banget, ini gerbang masuknya, semua orang harus mulai dari sini. Tapi, nah ini tapinya, menurut Al-Ghazali, dari segi nilai spiritual, ini baru level paling awal, baru permulaan. Terus, gimana dong caranya naik kelas? Gimana caranya biar puasa kita itu lebih dari sekedar ngerasain lapar dan haus? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Yuk, kita lihat level berikutnya. Oke, kita masuk tingkat 2, puasa khusus atau syaum al-khusus. Nah, disinilah permainannya mulai beda banget. Ini lompatan yang signifikan. Coba lihat definisinya, ini keren banget. Puasa di sini bukan lagi cuma soal perut, tapi seluruh tubuh kita ikut puasa. Telinga kita puasa dari dengerin omongan jelek, mata kita puasa dari ngelihat yang nggak benar, lidah kita, tangan kita, kaki kita, semuanya ikut berpuasa dari dosa. Ini puasanya orang-orang saleh. Ini nih inti pergeserannya. Dari yang tadinya cuma pasif, jadi disiplin yang aktif dan sadar. Kalau di level 1 kita cuma jangan makan, jangan minum. Level 2 ini kita jadi aktif menjaga lisan, aktif mengendalikan pandangan, aktif menahan tangan. Beda banget kan? Oke, konsepnya kedengarannya keren ya, tapi gimana cara prakteknya? Nah, enaknya Imam Al-Ghazali ini nggak cuma kasih teori, beliau kasih kita buku manualnya juga. Ini dia, 6 aturan atau adabnya. Ini semacam program latihan buat kita, biar bisa naik ke level 2. Coba deh perhatiin, ini praktis banget. Jaga lisan, ya. Stop gosip, jangan bohong. Jaga telinga, jangan dengerin yang aneh-aneh. Jaga mata, jaga tangan dan kaki. Terus, poin 5 ini penting, jangan kalah pas buka puasa. Dan yang terakhir, jangan nyakitin orang lain. Jadi bukan cuma dosa besar loh, hal-hal kayak debat kusir atau kebanyakan makan pas buka aja bisa nurunin kualitas puasa kita. Dan sekarang kita sampai di puncaknya. Tingkat 3, puasa elit, syaum khusus al-khusus. Ini level tertinggi, yang paling menantang, the ultimate goal. Di level ini, medan perangnya pindah, bukan lagi di luar di tubuh kita, tapi di dalam, di hati dan pikiran kita. Jadi ini bukan lagi soal menahan perbuatan, tapi tentang mengendalikan pikiran kita. Menjaga hati dari pikiran-pikiran duniawi dan fokus 100% hanya kepada Tuhan. Ini levelnya para nabi dan para wali. Bayangin aja, standar batalnya puasa di sini bukan lagi karena makan atau minum, tapi bahkan sekedar kalau ada pikiran tentang dunia yang nyelip di hati, itu udah bisa mengurangi nilai puasanya. Gila kan? Ini benar-benar tentang menguasai batin, sebuah pengabdian total yang jauh melampaui urusan fisik. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan ringkas. Kita bisa lihat progresnya dengan jelas banget kan? Level 1 yang ditahan perut, level 2 yang ditahan seluruh panca indera dan anggota tubuh, dan puncaknya di level 3 yang ditahan itu hati dan pikiran. Jadi perjalanannya itu benar-benar dari luar ke dalam. Dan kalau ada yang mikir, ini kan cuma teori kuno, coba lihat ini. Pemikiran Imam Al-Ghazali ini sampai sekarang masih jadi bahan kajian serius di kampus-kampus loh, bahkan dibikin skripsi. Ini bukti kalau wawasan beliau itu abadi, relevan banget bahkan sampai hari ini.
Oke, kita udah bedah 3 level tadi. Sekarang, kita coba tarik benang merahnya dan lihat gambaran besarnya. Jadi sebenarnya apa sih tujuan air dari semua ini? Nah, ini mungkin salah satu konsep paling penting dari semua ini, bedanya puasa yang sekadar sah dan puasa yang diterima atau qobul. Puasa kita bisa aja udah sah secara aturan fikih, udah gugur kewajiban. Ini fokusnya level 1. Tapi pertanyaannya, apakah puasa itu diterima oleh Tuhan secara spiritual? Nah, inilah tujuan dari level 2 dan 3, bukan lagi ngejar sah, tapi ngejar qobul. Pada akhirnya, semua pemikiran Imam Al-Ghazali ini bisa kita rangkum jadi satu kalimat yang dahsyat banget. Perjalanan puasa itu intinya adalah perjalanan dari perut yang kosong menuju hati yang penuh. Kita mengosongkan perut supaya bisa mengisi hati. Kutipan ini menjelaskan hubungan antara aturan dan esensi dengan sangat pas. Gini deh, bayangin syariat atau aturan fisik itu kayak cangkir. Terus hakikat atau esensi spiritualnya itu kayak air di dalamnya. Punya cangkir bagus tapi nggak ada airnya ya kosong, nggak ada gunanya. Sebaliknya, punya air tapi nggak ada cangkirnya ya tumpah kemana-mana, sia-sia. Dua-duanya harus ada, harus nyatu. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak. Kerangka berpikir Al-Ghazali ini sebenarnya ngajak kita untuk bertanya lebih jauh. Bukan cuma soal puasa. Untuk setiap disiplin yang kita jalani dalam hidup, apapun itu, apa sih hakikatnya? Apa kelapanya? Apa tujuan yang lebih dalam yang sebetulnya kita kejar? Nah, ini pertanyaan yang bagus untuk kita bawa pulang dan renungkan.